akan rekam. Baik, selamat pagi eh, anak-anakku kelas CRM SMA Trisakti eh, tanggal 21 Maret 2025. Pada hari ini adalah pertemuan keempat ya, pertemuan keempat. Kemudian kita akan akan libur minggu depan tanggal 28 dan setelah itu tanggal berapa lagi libur tuh? Ya, minggu depan ini lagi tanggal April kita belum masuk kuliah, ya belum masuk kuliah jadi tanggal 28 libur, kemudian tanggal 4 ya, jadi tanggal 28 dan 4 itu kita kehilangan dua pertemuan sehingga minta tolong kalian koordinasikan dengan ketua kelas Fahmi untuk dapat mencari jadwal, ya mencari jadwal kelas ya. Kalau bisa Bapak harapkan dilakukan secara online karena itu kelas pengganti, karena pasti tentunya bukan di hari Jumat pagi ya, khususnya sebelum UTS ini. UTS kan mesti ada 7 pertemuan sehingga 2 pertemuan hilang tersebut ya, dan harus dilakukan di bulan April juga sebelum UTS. UTS nggak tahu tanggal berapa ya, kita akan coba lihat jadwal. Jadi kita tanggal 18 pun juga libur, 18 hari libur juga itu wafat Yesus Kristus ya. Sehingga tidak ada kelas juga tanggal 18 ya. Nah, jadi kita punya waktu cuman tanggal 11. Saya punya ngajar tanggal 11 ya. Sehingga ada 3 kali pertemuan mungkin yang kita perlu sesuaikan jadwalnya ya. Jadi sekali lagi sebelum kita kelas ini ada 3 kali pertemuan yang tidak tidak bisa kita lakukan ya. Jadi tolong tolong carikan kelas pengganti. Tolong koordinasi dengan Mas Fahmi ya, ketua kelas ya. Baik, saya akan coba share screen. Tadi saya juga coba coba untuk pakai ini ya, pakai ini ya, pakai eh Adlink ya. Saya pakai Adlink ini ya. Tapi kemudian saya nggak bisa mulai conference. Jadi bolak-balik mulai conference di mana dia punya itu ya. Dia punya Dia punya aksesnya ya. Karena terus saja kami diminta para dosen untuk menggunakan Edlink ya, tapi saya sendiri agak lupa karena sudah cukup lama sehingga saya hanya memakai Zoom milik saya. Kemudian tetap kalian eh, kalian absen melalui WA dan juga melalui Edlink ya. Jadi ini eh, nanti Bapak akan coba absen kepada kalian. Oke, Bapak sekarang sampaikan materi ya. Ini nanti, oke, Bapak sampaikan materi Bapak. Baik, kalian sudah lihat ya? Sudah lihat belum anak-anakku? Sudah, Pak. Sudah ya, baik ya. Oke, jadi hari ini adalah pertemuan keempat, peran tenaga pemasar dan petugas klaim dalam CRM di perasuransian ya. Tentu tujuannya membangun hubungan baik dengan pelanggan melalui media layanan atau melalui layanan yang profesional ya. Nah, jadi apa sih fungsinya si perannya ini, eh, tenaga tenaga pemasar dan petugas klaim ya? Saya ingin coba sampaikan kepada kalian semua ya, bahwasanya tenaga pemasar asuransi itu berada di front depan ya, berada di front depan yang bisa yang tolong teman-teman yang anak-anakku ya dibantu ya untuk itu ya, yang sudah itu ya, sudah hadir ya. Jadi tenaga pemasar asuransi berada di garda terdepan ya. Mereka yang melakukan canvassing, bertemu, mengetok pintu siapa si calon nasabah ya, kemudian juga mereka melakukan pendekatan ya. Tentu pasti saya percaya tidak semua nasabah atau calon nasabah itu bersedia membuka pintu mereka ya. Seringkali kalau katakanlah misalnya kita mau coba bertandang ataupun berkunjung saja kepada calon nasabah, pas mereka tahu itu bahwa kita dari asuransi, ya mereka mungkin akan segera menutup pintu dan mengatakan tidak, terima kasih, ya. Makanya sebagian besar di pelatihan-pelatihan agen atau pemasar itu yang dituju adalah 100 orang yang dikenal
calon agen tersebut ya. Orang tua, saudara, kerabat, teman kerja, teman sekolah, atau siapapun yang dia kenal. Dituliskan 100 nama. Ya, sehingga kalau katakanlah calon agen ini ataupun pemasar asuransi ini mengetok pintu orang-orang yang dikenal, tentu pasti mereka akan apa ya dengan sukacita ataupun dengan tanda petik berat hati bisa saja ya membuka pintu kepada calon pemasar ini ya. Nah, tetapi kemudian kembali saya sampaikan tadi ya, kalau kita memasarkan asuransi kepada orang yang tidak kita kenal, tentu pasti mereka akan apa? Akan sungkan, akan segan, mungkin tidak ikhlas membuka pintu. Ya, jadi makanya mengapa asuransi ini dijual kepada orang yang memang kita kenal. Karena kenapa? Karena asuransi adalah bisnis kepercayaan. Ya, tanpa kepercayaan asuransi tersebut tidak akan bisa terjadi. Ya, nah kemudian karena tadi menarik pelanggan baru ya sebelum pemasar itu sebelum pemasar itu menawarkan ya saya berharap Anda semua nanti kalau duduk di sebagai pemasar tidak hanya sekedar menawarkan ya tapi kemudian apa kalian harus apa melakukan edukasi terlebih dahulu ya melakukan edukasi terlebih dahulu bahwa Bapak Ibu memiliki risiko-risiko yang ada setiap hari. Bapak menghadapi resiko ini. Resiko ini yang paling besar, resiko ini moderat, yang resiko ini yang ringan ya. Nah, kalau ini terjadi, maka tentu keadaan ekonomi, keuangan yang Bapak miliki atau keluarga miliki itu akan mengalami suatu goncangan atau mengalami kerugian. Kenapa? Karena Bapak Ibu harus apa? Membayar kerugian tersebut ya. Misalnya katakanlah masuk ke rumah sakit ya karena menderita suatu penyakit ataupun mobil mengalami kecelakaan, tabrakan, beruntun ataupun katakanlah rumah mengalami kebakaran ataupun banjir, ya itu ada biaya-biaya yang mesti dikeluarkan. Iya, kalau katakanlah kita punya uangnya. Kalau kita nggak punya uangnya, maka barang tersebut akan mengalami kerusakan yang tidak bisa kita pakai. Nah, jadi kita melakukan apa? Pemasar ini mesti melakukan apa? Edukasi terlebih dahulu, ya. Belum menawarkan produk, ya, belum menawarkan produk. Nah, kemudian setelah itu kita melakukan manajemen risiko yang baik, ya. Eh, dengan sehingga apa? Akhirnya mereka tersadar oh iya berarti saya memiliki ataupun menghadapi resiko-resiko tersebut dan bila mana kemudian suatu hari musibah tersebut datang maka saya akan mengalami kerugian iya kalau saya punya dana tabungan untuk membayar kerugian tersebut tapi kalau enggak bagaimana ya nah bagaimana kalau misalnya saya eh, meninggal dunia kemudian bagaimana nasib istri saya dan anak saya yang masih kecil-kecil nah ini kita harus sadarkan dulu ya dengan edukasi tersebut maka saya berharap ya masyarakat Indonesia sudah lebih memahami bahwa mereka menghadapi resiko tersebut. Sehingga apa? Ada suatu kebutuhan ya. Di sinilah dengan edukasi kita menumbuhkan mereka punya kesadaran dan mereka menyadari bahwa mereka memiliki kebutuhan proteksi asuransi. Ya, kita belum menjual produk ya. Nah, kemudian baru kita sampaikan beberapa proteksi yang mungkin sesuai ya beberapa jenis produk yang menjadi solusi. Jadi kembali lagi kita tidak menjual polis tapi kita menawarkan solusi. Ya, menawarkan solusi. Solusinya apa? Ya tadi proteksi tadi kan. Jadi kita nggak menjual polis tapi kita menawarkan solusi. Ini solusinya. Jenis polisnya ini ya. Ada beberapa jenis polis asuransi yang mungkin mereka butuhkan. Asuransi kebakaran, asuransi kecelakaan diri, asuransi kendaraan bermotor, asuransi jiwa, asuransi perjalanan dan lain-lain. Ya tentu tadi berdasarkan analisa risiko kita. Nah setelah itu katakanlah salah satu pilihannya adalah asuransi jiwa. Berapa uang pertanggungan yang sesuai? Ya tentu kita mesti apa? Mesti memperhatikan dengan baik, menganalisa mereka punya keuangan, kebutuhan proteksi berapa. Katakanlah misalnya Bapak Badu ingin memberikan semacam santunan atau benefit kalau dia meninggal dunia kepada keluarganya. Katakanlah misalnya contoh eh, 5 tahun biaya hidup ya. Jadi diharapkan selama 5 tahun santunan tersebut bisa pasangannya atau istrinya yang ditinggalkan tuh bisa lebih mapan dalam waktu 5 tahun ya. Tapi kalau nggak punya dana apapun, saya khawatir tiba-tiba hilang, tiba-tiba meninggal, maka tidak ada dana yang bisa digunakan untuk melanjutkan hidup, membayar segala macam kebutuhan hidup ya. Nah, itu solusinya asuransi jiwa. Kemudian asuransi kebakaran misalnya. Bapak tinggal di daerah sini. Bapak punya resiko yang paling tinggi adalah asuransi kebakaran.
jaminan asuransi banjir, dan asuransi huru-hara. Nah, kita tawarkan selain tadi jenis polisnya kita pilihkan, kita berikan jenis jaminan yang memang betul-betul dipilihkan. Sementara kalau gempa bumi, karena Bapak punya risiko, memang ada risiko gempa bumi, tapi karena preminya pun juga cukup tinggi dan kemudian itu bukan skala prioritas, mungkin kita bisa tangguhkan terlebih dahulu gempa bumi. Tapi kalau Bapak punya rumah tingkat, katakanlah 2 lantai, 3 lantai, maka resiko gempa bumi karena itu goncangan, takutnya nanti retak ataupun rubuh, mungkin ini bisa Bapak beli juga untuk gempa bumi. Tapi kembali lagi, itu skala prioritas karena segala macam biaya-biaya hidup itu kan perlu dibayarkan, asuransi jiwa, asuransi mobil, asuransi kendaraan, apa, kebakaran dan segala macam. Ya, jadi kita memberikan suatu edukasi, kesadaran, dan kemudian setelah itu kita tawarkan solusi. Nah, sebelum pada waktu katakanlah kita tadi mau coba tawarkan solusi, ya, sebelum itu kita apa? Mencari informasi. Ya, jadi kembali lagi, customer relation management ini ya, itu apa? Database informasi terkait dengan pelanggan, pelanggan baru ya. Jadi datanya siapa? Nama, alamat, nomor NIK, nomor mungkin nomor pokok wajib pajak, ya, kemudian tanggal lahir ya, kemudian sekolah di mana. Data-data tersebut kita perlukan, istrinya siapa namanya, tanggal lahir, segala macam, anak-anaknya sekolah di mana. Itu data awal yang katakanlah kita kumpulkan, ya, yang akan masuk ke dalam data CRM, ya. Nah, setelah itu dia punya misalnya jadi membeli polis baru misalnya katakanlah polis kendaraan motor, polis kebakaran, misalnya polis asuransi jiwa. Kalau dia tentu ini beda ya karena ini ada asuransi jiwa beda dengan asuransi umum ya. Karena itu dua entitas yang berbeda karena tidak bisa dijadikan satu. Jadi mungkin kalau Anda nanti kerja di asuransi jiwa berarti data-data polisnya yang asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri mungkin yang Anda dapatkan. Tapi kalau di asuransi umum mungkin Anda perlu dapatkan data tadi asuransi kebakaran, asuransinya di mana, rumahnya di mana, berapa uang pertanggungannya, jaminannya apa, kemudian kalau suluannya apa, jadi detail dia punya jenis apa, detail dia punya keterangan informasi polisnya ya. Misal asuransi mobil, jenis mobilnya apa yang dia miliki, tahun berapa, kemudian harganya berapa, ya, kemudian apa jenis jaminan dan segala macam. Itu disebutkan semua, ya. Intinya sebagai tenaga pemasar sebelum menawarkan produk asuransi, dia harus telah mengumpulkan database pelanggan baru. Ya itu loh ya, itu dulu ya. Nah, masuk dalam suatu sistem. Kemudian eh, dengan berjalannya waktu, ya dengan berjalannya waktu, tiba-tiba bisa saja di tengah perjalanan polis asuransi terjadi sebuah pengajuan klaim. Ya, katakanlah sahabatnya mengalami banjir misalnya kemarin di Bekasi ya, banjir dan kemudian dia melaporkan klaimnya ya. Dia laporkan klaimnya bahwa saya mengalami kerugian banjir yang dialami tanggal sekian ya. Yang kerusakannya adalah misalnya sofanya, TV-nya dan segala macam di lantai 1 ya. Tapi ada juga yang banjirnya sampai ke lantai 2 karena banjirnya tinggi sekali. Itu semua didata ya. Kemudian berapa besar kerugian yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi ya. Kemudian otomatis lihat lagi nih, ini banjirnya ini apakah memang banjirnya tanda petik langganan setiap kali hujan, setiap kali musim hujan dan kemudian curah hujannya tinggi dan kemudian mungkin ada hujan yang dari mana Bogor tersebut besar sekali sehingga terjadi setiap tahun. Ya, sehingga database ini berguna bagi perusahaan asuransi dalam rangka menawarkan perpanjangan polis asuransi. Kalau ternyata misalnya dalam data CRM tersebut dia punya pengajuan klaim banjirnya ternyata tiap tahun, ya tiap tahun. Berarti apa? Ke depan bisa saja ya perusahaan asuransi eh, tidak memberikan luas jaminan banjir tersebut ya bisa saja ya, atau dengan negosiasi premi dinaikkan ataupun deductible-nya dinaikkan ataupun dia membangun tanggul ataupun mengupayakan apa saja dalam rangka menghindari banjir. Database tersebut ada ya. Jadi apakah mereka puas dengan klaimnya tersebut, berapa lama proses klaimnya, itu semuanya ada ya. Dengan siapa? Jadi CRM membantu meningkatkan koordinasi antara pemasaran dan layanan klaim untuk kepuasan pelanggan. Jadi pada waktu siapa sih klaim mengambil data dari mengambil data dari sistem, ya kelihatan bahwa nasabahnya mengambil
banjir. Oh, ternyata kemarin nasabahnya sudah ditawarkan banjir tapi dia tidak mengambil banjir ya. Ini mesti perhatikan karena ada korelasinya antara pemasaran sama bagian klaim ya. Karena suatu ketika misalnya ternyata bagian pemasaran ini tidak ataupun alpha menawarkan banjir padahal banjir sangat diperlukan oleh tetanggung ataupun calon tanggung. Nah, di sini dilihat, wah, polisi tidak mengandung banjir, tidak ada jaminan banjir. Berarti apa? Coba cek lagi. Kalau katakanlah ternyata si pemasar ini telah menawarkan banjir, tapi si tertanggung tidak menerima ataupun tidak mau mengambil banjir. Ya ini berarti apa? Sudah oke, sudah cocok kan? Nah, saya khawatirnya begitu. Makanya bagian klaim ini menjadi suatu center ataupun pusat melakukan verifikasi apakah ternyata ya ini apa sudah benar belum penawarannya. Kalau tidak benar, maka apa akan menjadi koreksi. Makanya hati-hati sebagai pemasar karena pemasar punya tanggung jawab yang besar. Jangan sampai eh, kalian ataupun bagian pemasar ini menawarkan apa yang tidak dibutuhkan oleh calon tetanggung. Tetapi sebaliknya, tidak menawarkan apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh calon tetanggung. Ini yang menjadi suatu koreksi atau menjadi suatu apa ya harus dibenahi ya. Jangan sampai hal tersebut terjadi ya karena bagian pemasar harus betul-betul mencari tahu apa yang dibutuhkan oleh calon tetanggung dan penuhi itu ya supaya tetanggung merasa memang tugas kalian sebagai pemasar telah dilakukan dengan benar dan menjual sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Oke. Nah, kemudian eh, di sini disebutkan kan peran tenaga pengawas dalam CRM memahami kebutuhan pelanggan dan menawarkan tuh. Jadi saya sampaikan kembali lagi memahami. Bagaimana memahami kebutuhan pelanggan? Ya tentu apa? Dengan bertanya, menggali informasi. Ya, Bapak sudah menikah. Oke, sudah menikah. Berarti apa? Dia punya tanggung jawab terhadap pasangan dan anak-anaknya kalau sudah ada. Ibu masih bekerja atau jadi ibu rumah tangga? Kalau di ibunya sudah menjadi ibu rumah tangga, sudah meninggalkan pekerjaan, berarti apa? Beban ataupun tanggung jawab sang ayah ini, sang pencari nafkah, lebih besar ya dibandingkan bapak dan ibu masih bekerja. Ya, kalau ibunya sudah jadi ibu rumah tangga, maka tanggung jawab ekonomi, tulang punggung keluarga berada di tangan siapa? Di tangannya si kepala keluarga. Ya itu dulu ya. Jadi apa? Berarti dia punya uang pertanggungannya harus cukup memadai. Nah, kalau ibunya masih bekerja, suami istri masih bekerja, berarti Pak, mungkin kedua-duanya perlu apa? Perlu asuransi. Kedua-duanya perlu asuransi. Tapi kalau katalah cuma salah satu bekerja, bapaknya bekerja, ibunya di rumah, berarti Pak, yang asuransinya paling penting apa? Si kepala keluarga yang pencari nafkah. Ya, ini dia sudah punya rumah apa belum? Apakah ini rumahnya rumah masih masih KPR ya, masih nyicil di rumah di bank? Berarti apa? Asuransinya mungkin masih dipegang oleh bank ya, karena saat ini bank kan juga mau juga dapat komisi dari transaksi asuransi, makanya ada fee based income ya. Semua bank-bank besar lah ya, terutama bank-bank pemerintah ya dia ambil komisi dari itu. Nah, kemudian berarti dia kapan lunasnya, kapan selesai dia punya cicilan rumahnya. Nah, di situ kalian catat bahwa misalnya ternyata 3 tahun lagi dia lunas di bank ini, ya, sehingga kita semua bisa menawarkan pada saat polis tersebut selesai. Nah, tapi bisa saja walaupun katakanlah dia sudah punya polis asuransi rumah di perusahaan asuransi tertentu karena dia masih terikat dengan KPR, bisa saja kalian mencari tahu, Pak, boleh nggak saya dapatkan informasi atau boleh nggak Bapak tunjukkan polis asuransi yang Bapak miliki? Apakah polis asuransi tersebut telah cukup memadai mengcover segala risiko yang dapat terjadi? Karena sebagian besar saat ini perbankan ataupun bank insurance itu hanya menjual ataupun menawarkan proteksi ataupun jenis polis yang sesuai dengan kebutuhan bank tersebut dan mereka tidak pernah mencari tahu ataupun ya menawarkan kebutuhan yang sesungguhnya dibutuhkan oleh siapa? Calon tetanggung ataupun pemilik rumah tersebut ya. Itu yang saya khawatir karena paling yang ditawarkan apa? Asuransi kebakaran saja, standar, tanpa klausula ya. Sementara kalau kalian sebagai tenaga pemasar, ya, kalian melihat kebutuhannya apa? Oh, ternyata dia butuh banjir, ya tawarkan banjir. Oh, dia butuh huru hara, tawarkan huru hara. Tapi kalau asuransi
yang lewat bank itu, mohon maaf segala hormat ya, kebanyakan apa? Hanya fire only. Padahal nasabah perlu apa? Perlu jaminan yang lain. Nah ini kalian harus betul-betul menggali ya, karena tenaga bank tidak memahami asuransi, tidak memahami manajemen risiko, dan tidak melakukan wawancara dengan calon apa tertanggung ini, ya dia hanya melihat kebutuhan bank saja. Oke, nah setelah kalian sebagai tenaga pemasar telah melakukan penjualan dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan, maka yang berikutnya lagi apa? Menjaga hubungan baik dengan pelanggan setelah penjualan. Ya, sungguh betul bahwasannya jangan sampai katakanlah kita pemasar asuransi ini, maaf ya, pemasar asuransi hanya getol, hanya rajin mengejar-ngejar calon pelanggan pada saat nasabah belum beli polis asuransi, ya. Tapi setelah nasabah beli polis asuransi, apa? Kebanyakan apa? Para pemasar itu apa? Tidak menggubris, meninggalkan, ya, terutama agen-agen di asuransi jiwa, ya, sebagian besar tidak menggubris, tidak melakukan apa komunikasi yang intens dalam rangka apa? Memelihara hubungan, ya, memelihara hubungan dengan pelanggan ini, ya, itu yang saya lihat. Dan mereka hanya apa? Hanya akan bertemu lagi, hanya akan lagi apa? Hanya akan menawarkan apa perpanjangan pada saat mau jatuh tempo. Jadi hanya setahun sekali komunikasi yang intens dilakukan oleh pemasar pada umumnya. Semestinya apa? Semestinya secara periodik, katakanlah let's say 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali melakukan hubungan telepon ataupun bahkan kunjungan. Kenapa? Karena nasabah bisa saja memiliki apa? Memiliki suatu aset baru atau memerlukan sudah punya anggaran, sudah mau membeli tadi misalnya ditawarkan banjir, dia belum punya anggaran. Nah, kemudian 3 bulan kemudian lagi dia sudah naik gaji dan dia mau beli banjir. Nah, ini yang saya harap dilakukan oleh Anda semua, teman-teman semua, dan aku semua. Itu apa? Melakukan hubungan baik setelah penjualan. Jadi after sales service, ya. Ini bisa menjadi apa? Supaya apa? Hubungan kita dengan nasabah itu bukan hanya terjadi pada saat sebelum penjualan, tapi setelah penjualan, dan hubungan kita menjadi lebih akrab. Kalau hubungan kita dengan pelanggan lebih akrab dan lebih dekat, ya, saya percaya setiap kali katakanlah mereka berpikir tentang asuransi, perlu proteksi, mereka apa? Akan menghubungi kalian, akan menghubungi siapapun yang selama ini berkomunikasi dengan kalian. Ya, jadi apa? Kita mesti selalu apa? Update, ya, selalu update kita punya hubungan, ya. Nah, kemudian sebutkan lagi yang poin 3, menggunakan CRM untuk mencatat preferensi pelanggan dan interaksi sebelumnya, ya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita komunikasikan apa? Kita record dalam aplikasi CRM. Ya, supaya kita tahu, wah, tanggal sekian kita sudah datang ke sana. Kita mau bicara dengan ini. Dia membutuhkan jaminan banjir. Sehingga apa? Kita bisa memfollow up-nya, ya, segera membuatkan apa berhubungan dengan bagian teknik, ya, bagian underwriting, tolong saya mau berapa harga banjir saat ini untuk lokasi ini, ya, karena dia membutuhkan perluasan banjir, ya. Jadi segala interaksi dengan pelanggan, ya, kalau misalnya bisa CRM-nya pakai aplikasi handphone juga ada kalau misalnya bisa, ya, sehingga pada waktu kita bertemu dengan nasabah, ya, bertemu dengan nasabah pada tanggal 21 Maret 2025 jam berapa saat ini, jam katakanlah jam 8, ya, jam 8 kurang, jam 7.55, ya. Kemudian bicara dengan Bapak Andi di alam rumahnya atau di kantornya ataupun di kafe, Anda kalian tulis tuh ya di aplikasi. Kemudian setelah itu Pak Andi membutuhkan perluasan jaminan banjir, ya. Nah, sehingga sehingga apa? Kita setelah sampai di kantor, kita bisa langsung memfollow up, ataupun bagian lain juga bisa langsung memfollow up, bagian teknik ataupun kita punya manajer bisa memfollow up. Wah, kamu tadi ketemu dengan Pak Andi dan Pak Andi minta asuransi banjir, tolong kamu segera buatkan. Jadi data ini semuanya terlink dengan kita punya bagian-bagian lain, bahkan atasan kita punya, ya. Nah, kemudian tentu tadi saya sampaikan memberikan edukasi tentang manfaat dan ketentuan produk asuransi. Nah, satu hal yang saya ingatkan kepada kalian semua, ya, buat mahasiswa saya dan juga para pemirsa Guru Asuransi, bahwasan begini, kita mengedukasi nasabah bukan cuma sekedar memberitahu apa yang baik, apa yang dijamin, ya, bukan itu saja, tapi sebaliknya kita pun juga apa harus menyampaikan apa yang tidak dijamin, ya, apa yang tidak dijamin, pengecualian-pengecualian apa yang ada, kemudian juga
eh, beban ataupun resiko sendiri yang menjadi tanggungan si tertanggung, ya, apa saja, dan kemudian eh, apa yang dikecualikan kita coba sampaikan, ya, apa yang tidak dijamin kita sampaikan semua. Jadi segala sesuatu yang manis dan pahit kita harus apa? Kita harus lakukan. Kita harus apa? Sampaikan kepada calon tanggung. Jangan cuman manis-manisnya saja. Seperti kalian misalnya kalian misalnya sedang berpacaran ataupun sedang melakukan hubungan dengan seseorang, ya, ataupun suami istri juga, ya. Jadi ya bahkan belum suami istri, ya. Kalau suami istri kan berarti sudah bikin polis, ya. Ini saya bikin analogi kan. Sebelum jadi suami istri, ya, kita apa? Harus terbuka, ya. Harus terbuka menyampaikan saya lebihnya di sini, saya kurangnya di sini. Ya, saya jaminan ini, pengecualian ini. Ini yang menjadi beban kamu, kita saya nggak punya mobil, kita cuma naik motor saja selama ini saya. Kalau kamu mau bersedia silahkan. Saya punya uang sekian, saya punya utang sekian, saya punya kewajiban sama keluarga orang tua ini, saya punya kewajiban terhadap adik-adik saya ini. Apa? Harus terbuka. Jadi jangan cuma pacaran manis-manisnya saja. Pada saat terjadi sudah menikah, ternyata apa? Ternyata banyak kurangnya, banyak pahitnya. Nah, dalam asuransi pun sama, ya. Kita mesti apa? Mesti terbuka apa adanya. Jangan sampai nasabah tanda petik tertipu karena kita menyembunyikan informasi ataupun apa fakta-fakta terkait dengan kita punya produk asuransi. Ini yang saya pikir perlu kita benahi. Mengapa? Karena hubungan kita dengan nasabah hubungan jangka panjang, bukan hanya hubungan jualan polis habis itu kita kabur. Enggak, kita hubungan jangka panjang. Kita berharap nasabah ini mengajukan klaim dan kemudian dia puas dan dia perpanjang terus polisnya sama kita dan bahkan dia mereferensikan teman-temannya, kerabatnya, keluarga dan semuanya kepada kita. Itu. Ya, jadi sekali lagi edukasi tentang manfaat dan keuntungan produk asuransi dibuka yang manis dan pahitnya. Jangan cuman manisnya saja. Dan kalian yang belum menikah, tolong perhatikan baik-baik. Kalian pun harus menyampaikan apa saja. Yang pahit-pahitnya kalau bisa di depan, manis-manisnya di belakang. Ya, itu. Nah, peran petugas klaim dalam CRM, ya, pasti memastikan proses klaim berjalan dengan transparan dan efisien. Tentu di perusahaan asuransi, ya, baik itu jiwa maupun umum, ya, selain tadi di pemasaran, di underwriting juga ada, di klaim juga ada. Dia punya apa? Namanya Standard Operating Procedure, ya, SOP, ya, yang sederhana, yang mudah dipahami oleh si customer, ya. Dan kemudian apa? Yang tidak berbelit-belit, artinya apa? Efisien, ya, tidak berbelit. Kadang-kadang yang selama ini katakanlah terjadi, mohon maaf ya, seperti saya sampaikan pada kalian semua pada waktu di kelas, ya, asuransi ini kelihatannya selama ini apa? Mudah masuk ataupun gampang masuk, tapi susah keluar. Maksud saya begini, nasabah gampang membeli polis asuransi, mudah sekali membeli polis asuransi, ya, kayaknya secepat kilat, ya, nggak perlu nggak perlu macam-macam, nggak perlu pemeriksaan kesehatan, tidak perlu survei, tidak perlu segala macam, ya. Itu karena kenapa? Karena semuanya yang disampaikan apa? Yang manis-manis, ya. Tapi pada saat waktu nasabah mengajukan klaim, waduh, begitu berbelit-belit, begitu babaliot, ya. Dan sehingga nasabah tanda petik kadang-kadang dipersulit, ditimpong sana sini, ya. Kemudian minta dokumen ini, minta dokumen itu, minta tambah lagi ini. Sehingga nasabah merasa frustasi, kecewa, marah, ya. Bikin polis cuma 1 hari selesai. Tapi pada waktu terjadi klaim perlu 30 hari, bahkan lebih. Ini kan suatu fenomena yang terbalik, ya. Sangat-sangat tidak benar, tidak baik, ya. Semestinya apa? Kalau bisa jualan polis 1 hari, klaimnya mesti apa? Berbanding 1 hari juga, ya. Itu poinnya. Makanya saya sampaikan sebaiknya apa? Sebaiknya polis asuransi itu penjualan asuransi itu susah masuk tapi gampang keluar. Maksud saya begini, tidak semua nasabah atau calon nasabah itu pantas diberi polis. Ya. Kenapa? Cukup banyak nasabah yang memiliki kriteria yang tidak baik buat kita accept sebagai tertanggung, ya. Tapi selama ini kita menggampang-gampangkan nasabah yang sakit pun kita accept, yang sudah mau mati pun kita accept, ya. Kenapa? Karena hanya berpikir komisi, berpikir premi. Tapi pada waktu terjadi klaim dia meninggal dan sakit, kita cari alasan, cari segala macam dalil untuk menolak klaim tersebut.
ya. Makanya oleh sebab itu saya harapkan asuransi ini betul-betul mesti diverifikasi dengan benar, ya, sehingga tidak semua nasabah bisa diberikan polis asuransi, ya. Seperti kata kalau katakanlah kita ambil apa kita sebuah bank, ya, nasabah mau ambil kredit, kan bank memverifikasi dengan benar apakah pantas nasabah ini diberikan kredit. Sama halnya dengan asuransi. Tidak semua nasabah yang mengajukan aplikasi itu pantas jadi nasabah kita. Perlu apa? Dilakukan verifikasi dengan benar, ya. Sehingga pada waktu nasabah tersebut mengalami klaim, karena kita sudah verifikasi di awal dengan benar dan baik, ya maka pada waktu terjadi klaim kita sudah percaya, ya sudah kita lakukan pembayaran secepat mungkin. Jadi apa? Transparan dan efisien. Ini yang saya pikir perlu dibenahi dalam industri perasuransian, ya. Kemudian berkomunikasi secara jelas dengan pelanggan terkait dengan persyaratan klaimnya. Saya percaya hampir semua pemasaran asuransi tidak menjelaskan persyaratan klaim, ya. Tidak menjelaskan bagaimana pada waktu Anda mengajukan klaim, klaim-klaim mana saja yang bisa diajukan, yang mana saja tidak bisa, dan kemudian untuk klaim ini persyaratan klaimnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Persyaratan klaim ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu saya pikir tidak dilakukan atau hampir tidak dilakukan oleh sebagian besar pemasar asuransi, ya. Nah, sehingga saya berharap kita semua pemasar nanti ke depan paling tidak menjelaskan, Pak, Ibu, bahwasannya pada waktu Bapak Ibu melakukan mengajukan klaim, ya, perlu Bapak pahami, ya, kami akan melakukan verifikasi, ya, apakah benar Bapak memang mengalami kerugian, dan kemudian Bapak akan diminta untuk klaim ini adalah 1, 2 dokumen. Untuk klaim ini dokumen ini. Itu semua ada dijelaskan di depan, ya. Tapi kalau untuk yang klaim kompleks, yang klaim yang rumit, mungkin dokumennya akan lebih banyak. Tetapi pastikan seluruh dokumen yang kita minta itu apa? Ada kaitannya, ada relevansinya dengan peristiwa klaim tersebut, ya. Jangan sampai kita punya petugas klaim, ya, meminta dokumen klaim yang tidak ada relevansinya dengan klaim yang diajukan oleh tertanggung. Kalau katakan kita meminta dokumen, sebuah dokumen klaim, ya, yang tidak ada relevansinya dengan klaim yang diajukan tertanggung, maka kita punya pekerjaan mempersulit klaim yang tertanggung, dan itu tidak benar, ya. Sebaliknya kita harus apa? Harus melakukan tadi, melakukan apa? Klaim ini dengan efisien, ya, secepat mungkin, ya, secepat mungkin. Jangan diperlambat. Jadi jangan sampai ada punya suatu istilah kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Kita balik, ini otaknya otak kotor semua yang melakukan hal tersebut. Mestinya apa? Kalau kita bisa permudah, mengapa kita perlambat? Ya, itu saya pikir. Kenapa? Karena asuransi apa? Kepuasan, kepercayaan, ya. Kan kita jualan asuransi ini kan untuk jangka panjang, yang waktu yang lama. Kalau bisa nasabah tersebut selama-lamanya berada di kita, ya. Kalau bisa dia punya kakek, bapak, cucu segala macam itu sama kita, ya. Dan kalau katakanlah kita sudah mendapatkan suatu nasabah yang loyal, ya, karena dia puas dengan kita, maka kita tidak usah, ya, sulit-sulit untuk mencari nasabah, ya. Nasabah itu apa? Akan datang ke kantor kita. Nah, saya ingin berharap suatu ketika ke depan, mungkin 10, 15 ataupun 25 tahun lagi, ya, selama ini yang kita saksikan di perbankan, di kantor bank, ya, kita customer service, kita ngantri, ya, kita menunggu dilayani di customer service, ya. Saya berharap nanti ke depan itu terjadi pada kantor-kantor perusahaan asuransi, di mana nasabah datang ke perusahaan asuransi dan menunggu antrian di customer service, menunggu disapa, menunggu dilayani di customer service. Ya, jadi pelanggan ataupun nasabah asuransi menunggu di tempat duduk seperti di kantor-kantor bank, menunggu dilayani oleh customer service. Coba Anda perhatikan berapa banyak nasabah, ya, pelanggan tertanggung yang datang ke kantor perusahaan asuransi untuk membeli polis asuransi, untuk mengajukan klaim asuransi. Berapa banyak? Satu hari saja. Berapa banyak yang datang? Apakah mereka mengantar atau tidak? Ya, saya percaya mungkin tidak sampai 10 nasabah. Kecuali nasabahnya kasus gagal bayar, ya, nasabahnya itu datang sana untuk demo, ya, minta pembayaran klaim kan. Ya, tapi kalau pada
perusahaan pada umumnya yang tidak tadi yang sedang berjalan dengan secara operasional dengan baik ya, berapa banyak nasabah yang datang untuk mengajukan polis baru atau mengajukan klaim? Saya lihat tidak banyak ya, tidak seperti perbankan. Saya berharap nanti suatu ketika fenomena customer service di perbankan itu terjadi di kantor perasuransian. Ya, oke. Berikutnya lagi, menggunakan sistem CRM untuk memperkaya validasi klaim dan pelacakan status klaim. Ya, jadi sistemnya apa? Jadi CRM ini juga membantu bagian pemasar ya menginformasikan kepada nasabah, Bapak Ibu, saat ini kami masih menunggu dokumen ini ya yang telah dimintakan 2 hari yang lalu oleh petugas klaim kami. Bisakah Ibu Bapak sampaikan dalam 1 2 hari ini supaya Pak kami segera bisa membayar klaim Bapak Ibu ya. Jadi tadi untuk mempercepat validasi klaim dan pelacakan status klaim. Jadi kalau memang klaimnya pendek karena dokumennya belum disampaikan oleh nasabah, kita wajib mengingatkan. Ya, sekali lagi, petugas klaim dan petugas pemasaran wajib mengingatkan nasabah, Bapak Ibu, kami masih menunggu satu dokumen klaim yang telah dimintakan oleh kami 2 hari yang lalu. Jangan membiarkan, ya, saya sekali lagi, jangan membiarkan nasabah berlarut-larut, ya, karena kita sudah sampaikan 2 hari yang lalu mengingatkan nasabah lupa, kita diam aja. Tidak pantas kita melakukan tersebut. Sebaliknya kita harus apa? Follow up, proaktif. Bapak Ibu, kami masih menunggu dokumen Bapak Ibu nih. Satu dokumen lagi. Habis itu kami akan langsung bayar. Ya, jangan mendiamkan nasabah yang lupa ataupun alpa. Ya, seakan-akan wah mudah-mudahan nasabah lupa dengan klaimnya. Ya, sehingga klaimnya kita nggak usah bayar. Itu pikiran apa? Pikiran kotor. Ya, sebaliknya kita harus karena kita bisnis asuransi adalah bisnis yang baik, maka lakukanlah segala apa langkah-langkah tersebut dengan baik pula. Kenapa? Karena kita membantu nasabah yang sedang mengalami kerugian, entah itu berduka, mengalami musibah dan lain sebagainya. Ya, saya percaya kalau Anda semua anak-anakku mengalami musibah, kemudian dibantu, ada orang perhatian, memberikan uluran tangannya, pasti apa? Akan bersuka cita, akan berterima kasih. Bukan dalam bentuk uang saja kan? Tapi perhatian saja, mendoakan dan segala macam itu sudah terima kasih sekali. Nah, sementara asuransi memang punya kewajiban untuk mengganti rugi bila mana nasabah mengalami kerugian kan, mengalami musibah. Jangan mendiamkan nasabah yang lupa. Itu kita punya kewajiban mengingatkan dan mengejar, memfollow up ya dokumen-dokumen tersebut yang masih belum kita terima ya. Kenapa? Tadi membangun kepercayaan dengan memberikan pelayanan cepat dan profesional. Jelas dong ya. Jadi ini kita pengen cepat, efektif, efisien ya. Tadi kembali lagi, kalau bisa dipercepat, jangan diperlambat ya. Karena kenapa? Karena tadi kepercayaan tersebut harus apa? Dibangun dan dipelihara dari waktu ke waktu. Ya, supaya apa? Nasabah ini puas dan kemudian apa? Tetap berada di kita. Jadi kita nggak usah susah-susah nyari nasabah baru lagi. Cukup nasabah yang ada kita pelihara dengan baik dan kemudian nanti akan berbuah. Dia punya anak, dia punya cucu, dia punya cicit. Itu semua sama kita. Maka apa? Dipeliharalah nasabah tersebut dengan sebaik-baiknya. Ya. Nah, kolaborasi antara pemasaran dan klaim. Cara membantu menyingkirkan data pelanggan antara tenaga pemasar dan petugas klaim. Ya, betul. Karena aplikasinya jadi satu. Ya, setiap komunikasi yang dilakukan oleh pemasar dimasukkan ke dalam aplikasi tersebut. Ya, sehingga bagian lain, bagian underwriting, bagian klaim, ya, bagian keuangan itu memahami semua data-data yang ada. Ya, jadi datanya mesti valid. Ya, mesti update dan valid. Ya. Kemudian juga pada waktu tenaga klaim memasukkan data ya dokumen yang diminta 5 kemudian yang baru disampaikan 3 bagian pemasaran pun juga punya data tersebut dan dia yang berhubungan dengan nasabah yang mengingatkan nasabah ya jadi apa menyingkirkan data sehingga semua datanya update dan valid ya karena semuanya apa sinkronisasi ya kalau kata misalnya kalian eh, punya 2 gadget ya kalian mengisi di sini pasti kalian sinkron di sini pasti akan sinkronisasi ya di situ ya saya punya 2 nomor saya biasanya catat notes di sini kemudian saya sinkronisasi di sini sehingga apa yang saya catat di sini akan tampil di sini juga ya itu jadi eh, ini perlu kenapa karena jangan sampai nanti maaf ya kalau kata misalnya ternyata tenaga tenaga
pemasar eh, tertinggal data, tertinggal informasi. Si klaim sudah menerima katakan 3 dokumen klaim. Ya, padahal tinggal 2 dokumen klaim yang diminta. Tetapi pemasar ngomong, Pak Ibu, kami masih menunggu Bapak Ibu punya data yang 5 itu, ya. Ah, kami sudah kirimkan 3 kemarin kok Pak. Kami tinggal 2 lagi yang kami belum. Ah, kok belum Pak? Saya belum tahu. Nah, jadi inilah tidak punya sinkronisasi. Sehingga informasi yang ada dalam satu perusahaan tersebut harus sinkron. Jangan sampai apa yang dilakukan oleh klaim tidak diketahui oleh pemasar. Sebaliknya juga apa yang dilakukan oleh pemasar tidak diketahui oleh bagian lain. Ya, jadi CRM ini apa mensinkronisasi semua informasi data terkait dengan pelanggan sehingga pelayanan ke pelanggan betul-betul excellent. Wah, ternyata ini ada koordinasi, ada informasi, ada apa? Ada komunikasi di internal, ada koordinasi, ya. Jadi sistem ini membuat semua informasi kepada pelanggan sudah update sehingga bahasa yang keluar dari perusahaan X itu sudah terupdate ya, tidak diulang-ulang lagi ya. Nah, pasti tentu hasil apa pelanggan lebih puas karena klaim lebih cepat diproses ya. Jadi ini merupakan suatu sistem, suatu suatu apa ya? Suatu ya kayak mesin mobil lah, itu semuanya berjalan berfungsi dengan baik sehingga mobil bisa dikendara dengan baik pula ya. Kemudian cara membantu tenaga pemasar ya menghubungi kembali pelanggan sesuai dengan produk yang lebih sesuai ya. Jadi tadi kembali lagi membantu tenaga pemasar. Jadi kalau kata misalnya ternyata makanya mesti diupdate ya. Si pemasar mesti datang ataupun berkunjung kepada ataupun menghubungi nasabah dalam periode tertentu ya supaya apa? Supaya bisa ya pada waktu kata misalnya ternyata kita tidak bisa memberikan jaminan banjir karena di sana lokasinya dekat sungai dan hampir setiap tahun banjir ya. Tapi kemudian nasabahnya sudah pindah. Ya, kita sudah tahu nih nasabah pemasar sudah pindah ke mana. Dan kita apa? Sorry, pelanggan sudah pindah ke daerah tertentu yang aman banjir ya. Tapi ada potensi banjir juga suatu ketika kalau memang hujannya sangat deras dan kemudian apa dia punya saluran-saluran drainase juga itu macet ya, tapi di situ nggak pernah banjir. Ya kita coba sampaikan, Pak, mungkin saat ini Bapak tidak punya rekod banjir di daerah perumahan Bapak, tapi suatu ketika bisa saja karena ini masih ada Bapak punya posisi di dataran rendah dan kemudian sebelah sana pemukiman lebih tinggi, bisa saja suatu ketika kalau misalnya curah hujannya cukup tinggi dan kemudian sungai-sungai tersebut terhambat dia punya aliran sungainya, bisa saja itu terjadi banjir. Jadi kita Kita update senantiasa. Makanya kembali lagi hubungan kita, pemasar kita dengan bagian nasabah kepada nasabah itu bukan cuma setahun sekali. Kalau bisa-bisa 2-3 bulan sekali dikunjungi, didatangi, ya sehingga kita bisa menjual polis lebih banyak, jaminan perilsnya lebih banyak, dan kita ada tambahan-tambahan premi untuk di tengah-tengah mungkin di perjalanan polis ya. Nah, itu sementara dari saya ya. Kemudian kalian punya tugas ya. Ini kan masih ada sekarang pukul 8.15 ya, 8.15. 8.15 ini ada. Jadi kalian punya tugas dikumpulkan sebelum jam 10 pagi ini, masih ada 1 jam lebih. Kalian tuliskan ya penyebab kegagalan, bukan kegagalan ya, tapi kegagalan CRM dalam asuransi ya. Jadi saya minta kalian, terserah kalian mau pakai AI atau pakai segala macam, tapi saya minta kalian tuliskan. Tadi kan terkait dengan pemasaran dengan bagian klaim. Tapi saya ingin minta ya kalian coba cari penyebab kegagalan CRM dalam asuransi dan dan kalian berikan solusinya. Bagaimana apa yang harus dilakukan supaya ini tidak terjadi. Ya, itu dari saya. Oke. Hari pagi ini yang hadir cuma 27 anak, 27 orang. Tapi yang absen 28. Oke. Mas Fahmi, Iya, Pak. oke, tolong kamu lihat ya yang tidak hadir di kelas Zoom siapa ya. Benar, Kemudian Pak. yang hadir, yang tidak hadir memang di WA itu berarti kan dari 31 ada 3 yang tidak hadir ya, yang tidak Iya, absen. Pak. Ya, tidak absen. Oke. Tadi pagi tadi sebelum mulai di kelas ya. Jadi begini anak-anakku, saya tadi udah bicara bahwasannya
beberapa konten yang kalian buat terkait dengan edukasi asuransi, saya pikir sudah cukup memadai. Sudah cukup memadai ya. Dan kemudian, dan kemudian saya ingin menawarkan anak-anakku yang bersedia ya menjadi tim saya, ya menjadi tim saya untuk membuat konten edukasi asuransi yang lebih baik, yang lebih terstruktur ya. Saya tidak banyak-banyak, mungkin saya akan cuma mintakan 5 orang saja yang bersedia. Mungkin salah satunya si Ukti ya. Kemudian saya lihat lagi yang bagus kemarin. Tapi saya tidak menutup kemungkinan kalau misalnya ternyata ada 10, silakan. Kemarin siapa yang bagus sekali nih ya? Si ini sebentar, ini Ferianis Lature ya. Namanya Ferianis Lature ya. Fahmi juga boleh ya. Jadi paling nggak kalau misalnya kamu bersedia, Ukti, Fahmi sama Ferianis ya menjadi tim saya ya. Kamu tolong WA saya. Ya, tolong WA saya ya secara japri ya. Japri, Pak, saya bersedia menjadi tim Bapak. Saya yakin bikin bikin apa? Ini suatu pembelajaran buat kalian semua karena pada waktu-waktu sebelumnya saya mengajak saya punya mahasiswa-mahasiswi untuk membuat diktat asuransi ya dan mereka saya kasih fee juga ya dan kemudian saya sebutkan nama mereka sebagai tim pembuat diktat ya. Ada beberapa yang saat ini mereka sudah bekerja ya dan mereka bangga tentunya punya suatu hasil karya ya selama jadi mahasiswa saya dan ada 5 diktat asuransi yang mungkin nanti saya akan bagikan pada kalian. Kalau kalian mau saya akan bagikan pada kalian ya. Itu yang hasil karya mereka dan saya ajak mereka. Nah, kemudian untuk ini saya mengajak untuk bikin tim konten edukasi asuransi. Jadi saya mengundang Feranis, Fahmi sama Ukti dan anak-anakku yang lain yang bersedia, yang mau belajar. Ya, kita akan bikinkan project ya. Saya berharap sih mungkin tidak tidak semua ya, mungkin cukup 10 orang kalau mau ya. Kita sama-sama belajar ya. Itu sementara dari saya. Jadi yang mau silakan WA saya secara japri, Pak, saya bersedia untuk bikin sebagai tim Bapak untuk project ini, konten edukasi asuransi. Silakan WA saya. Kemudian tadi kembali lagi, tugas kalian adalah mencari penyebab kegagalan CRM dalam asuransi ya. Kemudian kalian berikan solusinya, bagaimana mencegahnya. Dan kalau misalnya sudah terjadi, apa yang harus dilakukan? Itu dan kalian kumpulkan sebelum jam 10 lewat email. Ya, jadi masih ada waktu 1 jam lebih ya untuk kalian bekerja lewat apa? Lewat AI ataupun pakai apa? Itu sementara. Apakah kalian ada pertanyaan? Innurrahim. Oke. Silakan, ada yang tanya? Halo, Iya, Pak. ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke. Tapi kamu paham ya apa yang menjadi tugas kalian sebelumnya 10 kalian kumpulkan ya. Seperti biasa hari Minggu kalian bikin konten mengenai pelajaran hari ini dan juga konten edukasi asuransi. Kemudian Kamis depan kalian bikinkan konten words itu, bukan konten tapi words ya, tugas cara lengkap masukin AI ya. Kemudian saya minta kalian kirim WA kalau kalian bersedia menjadi tim saya untuk membuat konten edukasi asuransi, tapi saya tetap kasih kalian fee untuk uang saku. Begitu sementara dari saya. Kalau misal tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Bapak, Ya. mohon maaf, Ya. interupsi. Ini ada 2 orang kan. Tadi yang absen ada 28 orang. Hmm. Nah, yang masuk kan cuma 20. Nah, sekarang udah 29. Hmm. Iya, Farhan baru masuk tuh. Ya, tadi katanya nggak bisa masuk, Pak. Farhan sama Michael 2 orang nggak bisa. Nggak masuk. Kenapa nggak masuk? Saya nggak tutup pintu kok. Gimana, Farhan? Michael absen nggak di sini? Halo, Ma- halo pagi Pak. Saya Pagi, bisa Pak. Farhan. Kenapa kamu baru masuk kelas? Saya dari tadi udah nyoba-nyoba masuk, nggak bisa-bisa Pak. Kenapa? Pulsanya habis. Kayak masih menyiapkan rapat terus. Hmm. Enggak Pak, dari tadi menyiapkan rapat terus. Oke, padahal yang lainnya sudah oke kok. Ini Michael nggak absen juga ya. Michael nggak absen dan kemudian juga tidak ada di kelas ya, Zoom ya. Oke, baik. Jadi demikian saya tetap akan menghargai usaha Farhan. Jadi
Saya akan jadi absensi berarti tiga anak yang tidak masuk ya. Fahmi tolong di WA saya, di Yap, WA grup ya. Itu sementara. Jangan lupa tugas kalian. Tugas kalian bernilai 30 ya, tugas kalian tuh kalau kalian kumpulkan semuanya. Ya. Dan kemudian saya tunggu WA kalian bagi yang mau menjadi tim saya. Oke? Terima kasih banyak. Selamat pagi. Sampai jumpa. Oh ya, Fahmi, tolong nanti kan minggu depan kita off nih, ya. Tanggal betul, Pak. 28. Tanggal 28 off, kemudian tanggal 4 juga masih off, ya. Kita ketemu lagi tanggal 11, ya. Betul. Tanggal 18 off lagi tuh. Wafat Yesus Kristus hari Jumat Agung, ya. Jadi mungkin ada 3 kali pertemuan yang kita mesti ganti sebelum UTS. Nah, tolong kamu buatkan kelas, sepakati ya, after office, ya, after office, ya, dalam 1 minggu mungkin 2 kali, ya. Jadi tapi ada 3 kali ya. Jadi tolong kamu koordinasikan dengan teman-teman kamu untuk mencari kelas mengganti supaya kita punya pertemuan, dapat 7 kali pertemuan sebelum UTS. Begitu, Fahmi ya. Terima kasih banyak semuanya. Baik, Pak. Ya, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Sehat selalu. Ya, jangan lupa puasanya masih ya, dan kemudian jangan lupa juga Lebaran, jangan lupa pulang kampung kalau masih ada kampung, kalau enggak ya di Jakarta aja istirahat ya. Oke. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Jangan lupa tugas kalian jam 10 saya tunggu. Oke? Makasih. Sampai jumpa. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, makasih, Terima makasih. kasih, Makasih, Pak. Pak. Makasih, sampai jumpa. Makasih, Pak. Makasih, selamat pagi.